dan salam sehat bagi kita semua. Kita berjumpa kembali jemaat yang dikasih Tuhan dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Dan marilah kita mempersiapkan bacaan kita yang terambil dari kitab Maleakhi, pasal yang pertama ayat 6 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda kebenaran Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, malam hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami kembali diperkenankan Tuhan untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kita pada malam hari ini, dan Tuhan sendirilah mau memimpin seluruh rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Kita akan membaca, saya akan membaca bagi jemaat sekalian, Maleakhi pasal 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-14 yang demikian firman Tuhan. Pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku nih Bapak, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihi kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan setiap tempat dibakar dipersembahkan korban bagiku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku. Firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan perkenankan aku menerima daripada tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasyarkan, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Kristus, bacaan kita yang terambil dari Maleakhi pasal 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-14 membicarakan tentang persembahan yang salah. Sedikit tentang latar belakang Maleakhi.
Maleakhi adalah salah satu kitab yang ditulis pada zaman pembuangan, dan kitab ini ditulis pada masa Raja Persia. Maleakhi berasal dari bahasa Ibrani malak yang artinya utusan, kependekan dari malak dan yah yang berarti utusan Tuhan. Maleakhi juga adalah seorang nabi yang diutus untuk mengisi kekosongan kepemimpinan pada saat itu, yang mana pada saat itu kehidupan Israel sangat-sangat tidak teratur dan mereka hidup menurut keinginannya masing-masing dan tentu sangat menyakiti hati Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, ada beberapa persembahan yang salah yang dilakukan oleh umat Israel dalam bacaan kita pada malam hari ini, yaitu pada ayatnya yang ke-7 dikatakan persembahan roti yang salah. Mengapa dikatakan persembahan roti yang salah? Karena roti yang dipersembahkan adalah roti yang cemar, yang dapat diartikan roti yang sudah rusak, roti yang sudah busuk, atau roti yang sudah tidak layak lagi dimakan. Nah, ini merupakan bentuk persembahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian di ayatnya yang ke-8, persembahan binatang buta, binatang sakit, binatang timpang. Ini juga merupakan persembahan yang tidak berkenan kepada Tuhan karena mereka memberikan yang tidak baik. Ini juga termasuk persembahan yang salah. Kemudian kita lihat pada ayat yang ke-13, persembahan binatang yang dirampas. Ini bisa diartikan persembahan yang diberikan kepada Tuhan adalah hasil kekerasan atau hasil rampok atau bekas binatang yang telah dicabik-cabik oleh binatang buas. Ya, mungkin mereka berpikir daripada dibuang lebih baik dijadikan suatu persembahan. Ini sangat-sangat tidak menghormati Tuhan dan ini juga merupakan persembahan yang salah. Kemudian kita lihat pada ayat yang ke-14, di mana yang seharusnya mereka bernasyar untuk memberikan binatang jantan, tetapi mereka memberikan binatang yang cacat. Ini juga merupakan persembahan yang salah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa dikatakan persembahan yang salah? Jelas sekali itu salah karena semua yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi seharusnya sebagai umat Tuhan, kita harus mempersembahkan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah persembahan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Nah, dapat Bapak Ibu baca pada Imamat 22 ayat 20 hingga ayat 21, juga pada Keluaran 12 ayat yang kelima, ada juga pada Ulangan 15 ayat yang ke-21. Dan memang sudah seharusnya kita menghormati Tuhan yang adalah Sang Pencipta alam ini, termasuk kita manusia, dengan memberikan suatu persembahan yang baik, memberikan suatu persembahan yang terbaik yang kita miliki untuk Tuhan. Jangan kita memberikan dari sisa-sisa atau sekedar memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya berikan contoh. Bapak Ibu ketika dalam suatu kedinasan misalnya, ketika kita ingin menyambut seorang pemimpin kita yang akan berkunjung ke tempat kita, banyak hal yang kita lihat, banyak persiapan yang kita persiapkan, banyak jikalau kita ingin menghadiahkan sesuatu, pasti kita menyiapkan yang terbaik. Kalau itu mungkin dari perkebunan, kita akan mempersiapkan hasil perkebunan kita yang terbaik untuk kita berikan kepada pemimpin kita. Kalau dia dalam bidang peternakan, pasti kita menyiapkan ternak yang terbaik yang akan kita persembahkan kepada pemimpin kita. Kalau dia dari bidang industri misalnya atau kain tenun dan lain sebagainya, pasti kita menyiapkan kain yang terbaik
yang untuk kita berikan kepada pemimpin kita. Itu seorang pemimpin yang manusia biasa. Nah, bagaimana mungkin kita memberikan persembahan kepada Sang Pencipta kita memberikan yang tidak baik, atau kita sekedar memberikan apa yang kita anggap tidak dipakai lagi. Ya, tentu ini akan menyakiti hati Tuhan, dan Tuhan tidak akan berkenan untuk itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini bukan berarti Tuhan kita itu Tuhan yang miskin, sama sekali tidak. Tetapi yang Tuhan mau bahwa kita mempersembahkan apa yang kita miliki. Saya ulangi, kita mempersembahkan apa yang kita miliki, bukan dari hasil rampasan, bukan dari hasil perbuatan dosa, tetapi apa yang kita miliki yang terbaik yang ada pada kita, itulah yang baik dipersembahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan menerima hal-hal yang dipersembahkan yang sisa dan buruk kepada Tuhan. Bahkan kita lihat pada ayat yang ke-14 dikatakan Tuhan, terkutuklah. Kita baca kembali pada ayat yang ke-14. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasyarkan, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Terkutuklah. Hati-hati jemaat Tuhan. Ini merupakan kabar sukacita bagi kita, di mana kita kembali diingatkan oleh Tuhan bahwa kita harus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan tidak meminta banyak, Tuhan tidak meminta besar, tetapi Tuhan meminta yang terbaik. Apa yang kita miliki, itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, agar persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan akibat yang diterima oleh umat Israel, termasuk para imam, yang mereka lakukan tentang memberikan persembahan yang salah. Yang pertama, tentu Tuhan tidak berkenan kepada mereka, baik umat Israel yang mempersembahkan maupun para imam yang hanya menerima persembahan yang bercacat dan bercela itu. Yang kedua, Tuhan tidak menerima persembahan mereka. Persembahan yang dibawa kepada Tuhan, Tuhan tidak menerima. Yang ketiga, bahwa para imam tidak berfungsi dalam pelayanan mereka, di mana tadi saya katakan para imam hanya menerima persembahan yang bercacat bercela yang seharusnya mereka menolak. Para imam di sini tidak memfilter, tidak menyaring persembahan yang dibawa oleh umat Israel kepada Tuhan. Nah, jemaat kekasih Tuhan, kembali saya mau katakan, berbahagialah kepada kita yang diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini. Karena ini dapat menjadi pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi kita, di mana kita selalu harus mempersembahkan hal yang terbaik bagi Tuhan. Apapun yang kita miliki yang terbaik bagi Tuhan, itulah yang harus kita persembahkan dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Karena itulah bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena itulah bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Karena semua apa yang kita terima pada saat ini, semua anugerah yang diberikan Tuhan pada kita, kita tidak dapat membayarnya dengan apapun. Sekali lagi, Bapak Ibu jemaat Tuhan, baiklah kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, baik secara pribadi maupun dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Jangan sekali-kali menghitung-hitung berapa tenaga, berapa besar yang kita berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memperhitungkan begitu besar anugerah yang diberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita menjalankan kehidupan ini ke depan
dengan penuh rasa syukur dan berterima kasih kepada Sang Pencipta kita yang adalah Juru Selamat dan sumber berkat hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.